Elektabilitas Anies melonjak tinggi gara-gara Demokrat resmi dukung Anies untuk jadi presiden. Kalian dukung Anies nggak? Silahkan komen. Partai apapun juga yang mengusung Anies Baswedan, tenggelamkan. Kita adalah rakyat sejati. Mungkin kita ini dipandang sebelah mata, ya. Mungkin kita ini dianggap sejenis manusia, bukan manusia sesungguhnya, gitu ya, oleh orang-orang elit. Tapi mari kita buktikan ke mereka bahwa kita adalah rakyat sejati dan bahwa suara kitalah yang menentukan apakah mereka berkuasa atau tidak. Jadi bukan hanya Partai Nasdem saja, partai apapun yang coba-coba mengusung Bapak Intoleransi, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tenggelamkan 2024. Yang mengusung Anies Baswedan, tenggelamkan. Nah, narasi seperti inilah cara-cara mereka untuk menjegal Pak Anies Rashid. Bung, asal Bung tahu, semakin Anda keras, semakin Anda kuat berteriak untuk menyudutkan Pak Anies Rashid, untuk menjegal Pak Anies, maka kami pendukung Pak Anies dari Sabang sampai Merauke akan lebih solid untuk mendukung Pak Anies Rashid for Presiden Republik Indonesia, agar Bung tahu itu. Yang salah, yang buruk, pengecut, munafik, tidak becus dalam bekerja, itu selalu mereka serang kepada Pak Anies. Mereka bajukan kepada Pak Anies. Kalau yang baik, bagus, benar, itu selalu notifikasinya kepada penguasa dan tuan-puan mereka hari ini. Kalau Pak Anies Baswedan di mata mereka ini tidak ada benarnya sama sekali. Semua salah apa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Pak Anies. Tidak ada benarnya sama sekali kepada Pak Anies buat mereka. Memang manusia berdebah kayak gini, wajar kita singkirkan dari republik ini. Daripada memecah bangsa kita ini, lebih baik kita singkirkan. Makanya saya berharap Pak Anies besok jadi presiden di tahun 2024. Akan bagaimana nasib mereka ini, saya pengen lihat. Pak Anies Baswedan pernah bilang, kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Sampai sekarang saya belum paham. Kira-kira ada yang bisa jelasin enggak? Serius nanya. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Karena itu, yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Kita tidak ingin pembangunan yang hanya dirasakan oleh semuanya. Setuju? Anies presiden. Aduh, aku tanya sama kau nih ya, Anies itu apa dan di negara mana dia menjadi presiden? Kalau di negara Indonesia presidennya bukan Anies, bos. Presiden di negara Indonesia masih Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sampai periode 2024. Dah, paham kok? Kalian nggak ngerti aku lama-lama nengok kawan ya. Dukung, pauknya nggak ketulungan. Entah pauk, entah halu kalian ini. Ini Skoren ini mendukung Anies atau melecehkan Anies? Ini Skoren bilang, tetap Anies the best presiden 2024. The beast itu binatang buas. Masa Anies presiden binatang buas 2024? Presiden kami ini, presiden. Pak Presiden. Alhamdulillah bersama Pak Presiden. Presiden kami ini. Presiden. Abangnya tinggal di negara mana kok bilang presiden? Kalau Anda masih tinggal di negara Indonesia,
masih Joko Widodo, presidennya masih Pak Jokowi, ya. Pelesidenan kali ya, pelesidenan sudah ngempet ya jadi presidennya. Sabar, berdoa yang banyak-banyak. Itu pun kalau didengarkan Tuhan doanya. Jadi kalau ente masih tinggal di negara Republik Indonesia tercinta ini, maka presidennya masih Pak Insinyur Joko Widodo. Paham? Kecuali Anda bukan orang Indonesia. Oke? Salam waras. Jangan coba-coba berbuat zalim kepada Anies. Izin juragan, asik nih bahasa nih. Jangan coba-coba berbuat zalim terhadap Anies Baswedan. Bukan itu yang pertama. Yang pertama, ya kagak ada yang keder kagak ada yang ketakutan. Dia mau keliling. Cuman gue bilang jijik. Ya, orang yang dibungkus dengan agamis tapi nyolong. Kenapa gue bilang nyolong? Nyolong waktu start, belum waktunya kampanye, belum. Tapi dia udah kemana-mana dengan bahasa silaturahmi. Isinya apa? Apa partainya? Siapa presidennya? Apa itu? Tapi nggak mau dibilang kampanye. Kenapa? Karena nyolong waktu. Yang lain masih pada santai-santai, deklarasi juga belum. Dia udah kegatelan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kagak usah bawa-bawa rakyat jelata. Rakyat jelata yang mana? Hah? Rakyat jelata yang mana yang diuntungkan? DKI pelajaran. Ya. Kagak ada itu keberpihakan terhadap warga miskin DKI. Mana? Janji di wilayah Jakarta Timur, sekolah dasar pada saat kampanye pengen direnovasi nanti bla 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 segala macam sama tim kampanyenya. Dia datang. Begitu jadi, jangankan renovasi, datang aja juga kagak. Ya. Itu udah lewat. Sekali lagi, mana kebijakannya di DKI yang berpihak kepada warga miskin DKI? Kagak ada. Jalur sepeda emang buat warga miskin? Kagak. Buat orang kaya, buat mainan sepeda kalau hari libur. Formula E, warga miskin DKI emang nonton Formula E. Udah sering kali nih di VT gua. Lu tonton tuh. Jadi jangan bawa-bawa rakyat jelata. Rakyat jelata mah kagak diuntungin. Yang untung itu ya yang ngusung orang-orang deket, orang-orang partai. Itu udah pasti. Makanya bergerak mereka. Belum waktunya juga mereka udah bergerak. Tolong bahasanya jangan seolah-olah membenturkan rakyat jelata. Dengan bahasanya jangan coba-coba. Wah itu hati-hati tuh bos. Hati-hati. Ngancem itu. Jangan coba-coba. Siapa yang jolim? Jijik. Wow, sekarang semakin panas ya komentar-komentar VT-VT di YouTube yang sangat seru ya teman-teman ya, karena wajar ini menjelang tahun-tahun politik. Jadi ya tensi politik kita memang mulai memanas ya. Dan saya melihat Pak Anies ini benar seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, mencuri waktu start ya. Artinya Pak Anies sudah mendapatkan keuntungan terlebih dahulu karena sudah terlebih dahulu dideklarasi oleh Partai Nasdem dan kemarin mereka baru saja mendapatkan dukungan lagi dari Partai Demokrat. Artinya sudah dua partai yang resmi mendukung dan mendeklarasikan Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden ya. Dan memang belum waktu kampanye, tapi Pak Anies sudah melakukan safari politik ataupun melakukan silaturahmi di berbagai daerah, sehingga itu menjadi keberuntungan dan keuntungan bagi Pak Anies dan bahkan masyarakat Indonesia yang menyambut Pak Anies ya. Sebagian sudah teriak-teriak Presiden Anies, Presiden Anies, Presiden.
Dan ketika bertemu dengan Pak Anies di meja makan ada yang mempersilahkan, ini presiden mau makan. Dan di mana-mana Pak Anies selalu diteriaki presiden ya. Ya, kita tinggal lihat ke depan siapakah yang akan menjadi tandingan dari Pak Anies ini, semakin seru untuk disimak. Terima kasih teman-teman, ikuti terus channel Bastan Sebo. Saya Bastan Sebo, sekian dan terima kasih.